Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami. Pelaku pencurian uang nasabah senilai ratusan juta rupiah dengan modus pecah kaca mobil di Ponorogo diringkus polisi. Nekat menerobos lampu merah, 2 pemotor terlibat kecelakaan adu kambing di Jombang. Prihatin biaya berobat mahal, seorang dokter di Ponorogo membebaskan pasiennya dengan membayar menggunakan sayur. Kasus pencurian uang nasabah senilai 380 juta rupiah dengan modus pecah kaca mobil di Ponorogo diungkap polisi. Petugas meringkus 1 dari 4 pelaku di tempat pelariannya di wilayah Probolinggo. Antoni hanya bisa meringis menahan sakit saat diobati di Rumah Sakit Umum Aisyah, Ponorogo. Ini karena kaki kirinya terluka akibat tertembus timah panas polisi. Pria 43 tahun ini ditembak karena melawan dan berusaha kabur saat diminta menunjukkan lokasi persembunyian 3 temannya di wilayah Probolinggo. Selesai mendapat perawatan medis, warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini langsung dibawa ke kantor polisi Resor Ponorogo untuk diperiksa. Penangkapan pelaku dilakukan setelah anggotanya mendapatkan petunjuk dari pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk rekaman CCTV di kos atau lokasi kejadian. Sementara masih kita kembangkan ya, nanti saya akan lapor. Dia sempat melawan atau gimana? Dan yang bersangkutan kita suruh menunjukkan rencana mau pertemuan dengan temannya maupun menunjukkan barang bukti. Namun demikian yang bersangkutan berusaha melarikan diri sehingga kita ambil tindakan tegas terukur. Aksi pencurian ini terjadi Senin pagi 5 Mei 2025. 4 pelaku dengan mengendarai 2 motor membuntuti Riko Rahmat, 37 tahun, warga desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Usai mengambil uang di bank di kawasan Jalan Hos Cokrominoto, Ponorogo. Selain mengambil uang, korban berencana mengantar temannya mencari kos-kosan di Jalan Wibisono. Di saat korban melihat kamar kos, dia mendengar teriakan warga yang menyebut jika mobilnya dipecah kacanya dan uang sebesar 380 juta rupiah yang ditinggal di mobil raib. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Kawanan perampok bersenjata pistol dan senjata tajam menyatroni rumah seorang warga Probolinggo. Selain menggasak sejumlah perhiasan, motor, dan ponsel, para pelaku juga menganiaya pemilik rumah dengan senjata tajam, bahkan menembaknya. Setelah sempat menjalani perawatan medis intensif, Soleh, 50 tahun, akhirnya bisa menjalani rawat jalan di rumahnya di Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Di kaki dan dahinya masih terdapat bekas luka sabetan celurit dan tembakan senjata api jenis airsoft gun. Soleh terluka setelah kawanan rampok berjumlah 9 orang menyatroni rumahnya Jumat dini hari. 6 orang masuk ke dalam rumah lewat jendela kamar dan pintu samping, sedang 3 orang lainnya berjaga di luar. Saat peristiwa terjadi, dalam rumah terdapat 4 orang, yakni korban dan istrinya, anak perempuan, serta cucunya. 2 orang mengancam korban dengan celurit dan senjata tajam, bahkan sempat membacok dan menembak hingga korban terluka. Sementara pelaku lain menyekap istri, anak, dan cucunya. Kawanan rampok itu berhasil menjarah harta benda korban dan membawa kabur sejumlah perhiasan, 1 unit motor, serta 3 ponsel dengan total kerugian 25 juta rupiah. Polsek Krucil dibantu Satreskrim Polres Probolinggo tengah menyelidiki kasus ini dan berusaha mengidentifikasi 9 pelaku yang seluruhnya mengenakan penutup wajah. untuk jumlah pelaku, Pak, ada berapa orang, Pak? Di dalam itu megang saya orang 4. Terus yang istri saya 2. berarti 6 orang yang ada dalam rumah. Di dalam rumah 6 orang. Terus di luar ada orang lagi nggak, Pak? Ada 3 orang katanya tetangga ini. Berarti 9 orang jumlah pelakunya. Iya, 9 orang. Bapak, apa aja barang yang hilang, Pak? Terus sepeda 1, HP 1, terus gelang 3, anting itu 4, kalung, terus cincin, uang,
1.500 uangnya. Kalau di total kira-kira Pak berapa puluh juta Pak kerugian yang 25. Pukul 01.00 telah terjadi perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Dusun Curah Kerajaan RT 1 RW 1 Desa Betek, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, yang pada saat ini kasus tersebut dalam proses penyelidikan Polsek Krucil dan Satreskrim Polres Probolinggo. Ada dugaan di antara pelaku mengenal dan mengetahui situasi rumah korban. Sejumlah saksi termasuk tetangga korban yang mengetahui perampokan itu dimintai keterangan di Mapolres Probolinggo. Jandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi masih terus terjadi. Di Mojokerto, polisi meringkus seorang tersangka yang membeli BBM jenis Pertalite untuk kemudian kembali dijual dengan harga non-subsidi. AS warga Mojokerto digelandang polisi karena kedapatan menyalahgunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Modusnya, tersangka membeli BBM subsidi dari sejumlah SPBU dengan menggunakan mobil minibus yang tangkinya sudah dimodifikasi sehingga bisa menampung banyak BBM. BBM subsidi ini kemudian ditampung di beberapa drum dan dijual kembali dengan harga non-subsidi sehingga merugikan masyarakat. Pelaku inisial AS diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara mengetap dengan kendaraan pribadinya, dimodifikasikan dengan selang yang langsung tersambung ke bagian tangki. Kemudian yang kami dapatkan pada saat yang bersangkutan sedang melakukan tindak pidana, adapun 5 drum yang berisikan masing-masing 50 liter. Namun yang terdapat hanya 3 drum saja yang berisikan 50 liter dengan jumlah BB 150 liter. Sebagai barang bukti, polisi menyita mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi, alat penyedot BBM, dan selang untuk memindahkan BBM dari tangki ke drum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Diguyur hujan deras, tebing setinggi kurang lebih 10 meter di Ponorogo longsor. Akibatnya material longsor menimpa rumah kepala desa dan melukai 4 orang. Rumah Supriyanto 40 tahun kepala desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo rusak parah Minggu pagi usai diterjang material tebing longsor. Akibatnya 4 orang menderita luka-luka dan dilarikan ke puskesmas. Selain itu, bangunan rumah bagian dapur rata dengan tanah dan nyaris semua perabot rumah rusak. Longsor terjadi usai wilayah ini diguyur hujan deras. Diduga karena tak kuat menahan curah hujan yang tinggi. Tebing setinggi 10 meter dengan lebar 15 meter longsor. Saat kejadian di dapur rumah Pak Kepala Desa, sejumlah warga sedang rapat persiapan acara bersih desa. Kejadiannya itu tiba-tiba Mas, pokoknya langsung longsor mawon. Itu jam berapa? Sekitar Jam jam 5. 5 sore. Itu waktu ngapain di belakang, Mbak? Saya masak. Terus ada yang pokoknya semua itu ngumpul di dapur. Itu yang sakit apanya, Mbak? Cuma memar, Mas. Memar. Alhamdulillah tidak sakit. Cuma memar. Waktu kejadian ada korban, Mbak? Kemarin untuk korban luka ada 3 yang setelah terjadi longsor kita larikan ke UGD Ngebel dan alhamdulillah cuma rawat jalan. Akhirnya setelah diperiksa oleh dokter setempat diperbolehkan untuk pulang. Warga harus bergotong royong untuk menyingkirkan material longsor dan puing-puing bangunan yang menimpa dapur rumah. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Diduga dipicu ulah nekat menerobos lampu merah, 2 pengendara motor terlibat kecelakaan adu kambing di Jombang. Akibatnya 2 pemotor menderita luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan adu kambing terjadi antara pengendara motor di jalur Ring Road Bypass Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada Minggu dini hari. Akibatnya kedua pengendara motor menderita luka parah dan dibawa ke rumah sakit.
Kecelakaan bermula saat motor sport yang dikendarai Rafa Arya, warga Kesamben, Jombang, melaju dari Jalan Raya Mojoagung mengarah ke Sumobito, Jombang. Saat tiba di jalan simpang lampu merah, lampu menyala hijau, dan Rafa langsung tancap gas untuk mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul motor modifikasi yang dikendari Wibisono, warga Sumobito, Jombang, dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah. Akibatnya tabrakan adu kambing tidak terhindarkan dan kedua pemotor terlempar dari motornya hingga terluka parah. Itu kan lampu merah, berhenti, lalu hijau dari arah selatan ada sepeda mendahului sepeda ambil kanan, lalu dari utara ada sepeda subi langsung bertabrakan. Berarti adu depan bagaimana? Iya, langsung saling tubrukan. Kasus kecelakaan adu kambing ini masih ditangani kepolisian Jombang. Dewi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Kita beralih ke informasi lain. Di tengah mahalnya biaya berobat, seorang dokter umum di Ponorogo membuat gebrakan. Pasien yang datang dibebaskan membayar jasa periksa, sedangkan obatnya bisa dibayar dengan uang, sayuran maupun hanya doa. Tidak pernah sepi, begitulah kondisi sehari-hari tempat praktik Dr. Rafika Agustin yang berada di Jalan Lejen Sutowati, Desa Japan, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Sejak buka 1 bulan lalu, klinik tempat praktek istri seorang pengusaha kuliner ini selalu ramai. Sebab selain uang, pasiennya bisa membayar dengan sayuran hasil kebun. Bahkan gratis jika pasien tidak memiliki apa-apa. Tidak hanya berobat, ibu satu anak ini juga menggratiskan obat dari apoteknya sendiri. Meski gratis, prosedur pemeriksaannya standar, seperti saat kita memeriksakan diri ke dokter pada umumnya. Mulai dari pengukuran tensi darah, hingga pemeriksaan laboratorium dasar, seperti cek gula darah, kolesterol, dan asam urat. Apa yang dilakukan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sangat membantu warga miskin yang sering kesulitan untuk bisa berobat. Menurut sang dokter, ia ingin mengamalkan ilmunya serta menebar manfaat dan kebaikan bagi sesama. Ya. Diberi obat juga? Ya. Terus gimana bayarnya? Karena kita juga petani ya, bawa hasil kebun aja. Petik sendiri, panen sendiri? Ya. Terus dikasihkan? Oke. Nggak bayar lagi? Betul. Senang nggak dengan? Ya senang lah, apa ya? Terbantu? Mengurangi uang lah, kebunnya kan ada gitu. Belakangnya murni karena kita mau memulung amal. Jadi karena ada hadis yang menyatakan bahwa jika kita menolong sesama, insya Allah Allah akan bantu kita di dunia dan di akhirat seperti itu. Meski gratis, pasiennya tidak hanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, namun banyak juga dari kalangan atas, dari usia anak-anak hingga lansia. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Guna menunjang kebutuhan nutrisi anak di sekolah, dibutuhkan bekal makanan yang bergizi namun tetap menarik bagi anak agar tidak jajan sembarangan. Nah, di Surabaya sebuah sekolah dasar menggelar edukasi membuat kreasi bekal makanan bergizi yang tetap enak dan disukai anak. Seratus lebih orang tua dan siswa kelas 1 sekolah dasar diajak membuat kreasi bekal makanan bergizi berupa kreasi kuliner bento. Para peserta diajak membuat bekal yang unik, kreatif, namun tetap bergizi. Kegiatan ini digelar di sebuah sekolah dasar swasta di Jalan Ketintang, Surabaya. Kuliner bento ini dikreasikan semenarik mungkin, berbentuk boneka dengan wajah yang dihias beragam kondimen. Mulai dari telur ayam, sosis, nori atau rumput laut, serta sayur-sayuran seperti selada dan wortel. Edukasi kreasi bekal makanan bergizi yang menarik ini dinilai penting oleh orang tua siswa, agar anaknya tidak jajan sembarangan di sekolah. Sekarang ini banyaknya makanan-makanan jajanan di luar yang sudah terlalu banyak pengawet, MSG,
USG dan lain sebagainya kayaknya kita perlu gitu, karena anak-anak sekarang ini kan rentan sama kesehatan, terutama anak saya ini kan kena amandel ya, jadi nggak sembarangan makanan bisa masuk, jadi lebih aman memang bawa sendiri dari rumah, yang disortir sendiri dari rumah, lebih dan ikan. Kalau dibekalin kayak gini suka nggak kalau setiap hari? Gimana, suka? Suka. Enak. Tadi buatnya susah nggak sih? Juga. Edukasi dan membuat kreasi makanan bergizi ini bertujuan untuk mengajak orang tua dan murid berkomitmen memilih makanan yang sehat dan bergizi untuk mengurangi stunting. Untuk memilih makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Selain kita juga ingin mengurangi stunting di usia anak-anak usia SD, juga kami ingin menggalakkan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat yang salah satunya adalah gemar berolahraga dan makanan-makanan yang bergizi. Diharapkan dengan edukasi dan kreasi bekal makanan bergizi ini, orang tua bisa termotivasi memberikan makanan yang bergizi dan bernutrisi, namun tetap menarik dan disukai anak. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.